Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Berjumpa lagi dengan Inspirasi Iman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Allah merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang Umair bin Sa'ad al-Ansari. Bocah bernama Umair bin Sa'ad al-Ansari telah merasakan hidup sebagai yatim dan orang miskin sejak kecilnya. Ayahnya telah kembali ke pangkuan Tuhan, tanpa meninggalkan harta atau orang yang akan membiayainya. Namun ibunya berhasil untuk menikah lagi dengan seorang hartawan dari suku Aus, yang dikenal dengan Al-Julas bin Suwaid. Pria ini kemudian menanggung biaya hidup Umair dan menjadikan ia sebagai anggota keluarga. Umair merasakan kebaikan, asuhan dan perasaan lembut yang dimiliki Al-Julas, sehingga membuatnya terlupa bahwa dia adalah seorang yatim. Umair mencintai Al-Julas seperti ayahnya sendiri. Sebagaimana Al-Julas mencintai Umair seperti layaknya seorang anaknya. Semakin Umair bertambah dewasa, maka Al-Julas semakin cinta kepadanya. Sebab Al-Julas mendapati bahwa Umair memiliki tanda-tanda kecerdasan dan kemuliaan yang terlihat dari setiap amalnya. Ia juga memiliki sifat amanah, jujur yang terlihat dari perilakunya. Pemuda yang bernama Umair memeluk Islam pada saat ia masih belia belum genap 10 tahun. Iman merasuk ke dalam sebuah ruang di hatinya, dan tidak berlari dari tempatnya. Ia juga mendapati Islam dalam jiwanya yang masih suci dan bersih. Meski masih dalam usia belia, namun ia tidak pernah absen dari sholat berjamaah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya merasa bahagia setiap kali melihatnya pergi ke masjid atau kembali darinya. Terkadang bersama suaminya, terkadang ia berangkat sendiri saja. Beginilah kehidupan pemuda Umair berlangsung tenang, tanpa ada halangan dan tidak ada kekeruhan. Sehingga kehendak Allah menentukan bahwa bocah yang hampir balik ini akan mendapatkan cobaan yang paling berat, dan memberikannya ujian yang jarang diterima oleh seorang pemuda dalam usianya. Pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan niatnya untuk menyerang Romawi di Tabuk. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, jika beliau hendak melakukan perang, beliau tidak akan menceritakannya. Manusia menduga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menuju suatu arah yang sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Kecuali dalam perang Tabuk. Dalam perang ini, Rasul menceritakan niatnya kepada seluruh manusia karena jauhnya jarak, beratnya penderitaan, dan kuatnya musuh agar manusia semuanya mengerti akan tugas mereka. Agar mereka dapat mempersiapkan dengan baik tugas ini. Meskipun musim panas telah datang, cuaca panas terik terasa, buah-buahan telah masak, bayangan telah sempurna dan jiwa manusia menjadi malas dan tak mau bergerak. Meski demikian, kaum muslimin memenuhi seruan Nabi mereka dan langsung bersiap-siap. Namun sebagian kaum munafikin membuat tekad kaum muslimin melemah, membuat mereka ragu, dan menjelek-jelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan kata-kata yang dapat menjerumuskan mereka dalam kekufuran. Pada suatu hari ketika pasukan muslim akan berangkat, pemuda yang bernama Umair bin Sa'ad kembali ke rumahnya setelah menyelesaikan sholat di masjid. Hatinya dipenuhi dengan sekumpulan kisah menarik dari pengorbanan kaum muslimin yang ia lihat dengan matanya dan ia dengar lewat telinganya. Ia melihat para wanita kaum muhajirin dan ansar yang datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melepaskan dan memberikan perhiasan mereka kepada Rasulullah untuk membayar biaya pasukan yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia melihat dengan mata kepalanya bahwa Utsman bin Affan membawa sebuah kantung yang berisikan 1000 dinar emas dan diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyaksikan Abdurrahman bin Auf membawa di atas lehernya 100 auqiyah dari emas dan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan ia juga melihat seorang pria yang menjual kudanya untuk dibelikan pedang sehingga ia dapat berjuang di jalan Allah. Maka Umair bin Said menjadi amat kagum dengan peristiwa tersebut, dan ia merasa aneh mengapa Al-Julas tidak bersegera untuk siap dan berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengapa ia terlambat memberikan bantuan padahal ia adalah orang yang mampu dan memiliki keluasan. Maka Umair berusaha untuk membangkitkan semangat Al-Julas dan memotivasinya. Umair menceritakan kisah tentang apa yang telah ia lihat dan ia dengar. Khususnya kisah beberapa orang muslimin yang datang menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta beliau agar mengizinkan mereka untuk bergabung dengan pasukan muslimin berjihad di jalan Allah. Namun Rasul menolak permintaan mereka sebab mereka tidak memiliki kendaraan yang dapat membawa mereka ke sana. Maka orang-orang tadi kembali dengan mata berlinang karena merasa sedih sebab mereka tidak menemukan harta yang dapat mewujudkan keinginan mereka untuk berjihad, dan mewujudkan impian mereka untuk mendapatkan kesyahidan. Akan tetapi Al-Julas setelah ia mendengarkan pembicaraan Umair, maka meluncurlah dari mulut Al-Julas yang membuat heran Umair, saat Umair mendengarnya mengucapkan, "Jika Muhammad benar sebagaimana pengakuannya bahwa dia adalah seorang nabi, bila demikian maka kita adalah lebih buruk dari keledai." Umair kaget dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia tidak pernah mendengar bahwa seseorang yang berakal dan dewasa seperti Al-Julas keluar dari mulutnya kalimat yang dapat mengeluarkan orang yang mengucapkannya dari keimanan dengan serta-merta, dan memasukkannya dalam kekafiran. Sebagaimana alat hitung canggih dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dilontarkan kepadanya, maka akal Umair bin Sa'd berpikir segera untuk mengerjakan apa yang semestinya ia lakukan. Ia menduga bahwa berdiam diri dari apa yang dikatakan Al-Julas lalu menutupinya adalah sebuah pengkhianatan kepada Allah dan Rasul-Nya, juga dapat mencelakai Islam sebagaimana yang sering dilakukan oleh kaum munafik. Ia juga mengira bahwa mengumumkan kepada orang lain apa yang ia dengar dari Al-Julas adalah merupakan kedurhakaan dirinya kepada orang yang telah menjadi seperti ayah baginya, dan membalas air susu dengan air tuba. Al-Julas lah yang telah memelihara dia yang tadinya hanyalah seorang yatim. Ia telah mencukupkan kebutuhan dirinya dari kefakiran, dan menggantikan posisi ayahnya. Tiada lain, bagi bocah ini haruslah memilih mana yang paling manis dari dua pilihan pahit. Sesegera mungkin Umair memilih. Ia menatap Al-Julas sambil berkata, "Demi Allah, ya Julas, tidak ada orang yang lebih aku cintai setelah Muhammad bin Abdullah selain kamu. Engkau adalah orang yang aku sayangi. Engkau adalah orang yang paling mencintaiku. Namun engkau telah mengucapkan kalimat yang bila aku ceritakan kepada orang lain, maka aku sudah membuatmu sulit. Namun jika aku sembunyikan, itu berarti aku telah mengkhianati amanahku dan aku sama saja telah mencelakakan agama dan diriku. Aku bertekad untuk datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang telah kau katakan. Sadarilah apa yang telah kau lakukan." Umair bin Sa'ad berangkat ke masjid dan menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang ia dengar dari Al-Julas bin Suwaid. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Umair tinggal bersamanya dan beliau mengirim salah seorang sahabatnya untuk memanggil Al-Julas. Tidak berselang lama, maka datanglah Al-Julas, kemudian ia memberi salam kepada Rasulullah lalu duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Al-Julas, "Ucapan apa yang kau katakan dan didengar oleh Umair bin Sa'ad?" Rasul menyebutkan seperti apa yang telah ia ucapkan. Al-Julas lalu berkata, "Dia telah berbohong tentangku dan telah membuat-buatnya, ya Rasulullah. Aku tidak pernah mengucapkan hal itu." Maka para sahabat memandangi Al-Julas dan Umair bin Sa'ad seolah mereka ingin melihat dari roman wajah keduanya apa yang tersimpan di dalam dada. Mereka lalu saling berbisik,
Salah seorang yang memiliki penyakit di hatinya berkata, "Ini adalah pemuda yang durhaka. Ia mau membalas kebaikan orang yang mengasuhnya dengan keburukan." Salah seorang lagi mengatakan, "Malah, anak ini tumbuh dalam ketaatan kepada Allah." Raut mukanya menggambarkan hal itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Umair. Beliau mendapati wajah Umair memerah, dan air mata mengalir dari bola matanya. Air mata tersebut menetes di pipi dan dadanya, dan ia berdoa, "Ya Allah, turunkanlah bukti kepada nabimu apa yang telah aku ceritakan kepadanya. Ya Allah, turunkanlah bukti kepada nabimu apa yang telah aku ceritakan kepadanya." Maka berdirilah Al-Julas sambil berkata, "Apa yang aku ceritakan kepadamu adalah benar, ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, kami akan bersumpah di hadapanmu. Aku bersumpah kepada Allah bahwa aku tidak mengatakan seperti apa yang disampaikan Umair kepadamu." Al-Julas tidak berhenti mengucapkan sumpahnya sehingga mata manusia tertuju kepada Umair bin Sa'ad sehingga Rasulullah terdiam. Para sahabat tahu bahwa ini pertanda turunnya wahyu. Mereka berdiri tak bergeming, tidak satu pun yang bergerak. Mereka membeku dan pandangan mereka tertuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, baru muncul rona ketakutan dan malu di wajah Al-Julas. Muncullah kemenangan pada Umair. Semua orang merasakan itu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siuman lagi. Beliau lalu membaca, "Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah, bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya, kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi." Quran Surah At-Taubah ayat 74. Al-Julas gemetar ketakutan usai mendengar ayat tersebut. Hampir saja lisannya terlilit karena takut. Kemudian ia menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku bertaubat, ya Rasulullah. Aku bertaubat." Umair benar, "Ya Rasulullah, dan aku adalah orang yang berdusta. Pintakanlah kepada Allah untuk menerima taubatku. Aku siap menjadi tebusanmu, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah Umair bin Sa'ad. Rupanya air mata kebahagiaan telah membasahi wajahnya yang bersinar dengan cahaya iman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjulurkan tangannya yang mulia ke telinga Umair dan memegangnya dengan lembut sambil berkata, "Telingamu telah jujur mendengarkan, wahai anak, dan Tuhanmu telah membenarkanmu." Al-Julas kembali ke pangkuan Islam dan ia menjalankan keislamannya dengan baik. Para sahabat mengetahui perbaikan kondisinya karena ia memberikan banyak kebaikan kepada Umair. Al-Julas berkata, "Setiap kali diingatkan tentang Umair, Allah akan membalasnya atas kebaikan yang ia lakukan padaku. Ia telah menyelamatkan aku dari kekafiran, dan membebaskan diriku dari api neraka." Ini bukanlah kisah yang paling menarik dalam hidup seorang pemuda yang menjadi sahabat Rasul bernama Umair bin Sa'ad. Dalam hidupnya banyak sekali kisah yang lebih baik dan menarik. Sampai jumpa lagi dengan kisah Umair bin Sa'ad pada usia dewasanya. Dalam usia dewasa, aku amat berharap memiliki orang seperti Umair bin Sa'ad, untuk menjadi pembantuku dalam menangani urusan kaum muslimin. Umar bin Khattab berkata, "Semoga kita bisa petik hikmah dengan menjadikan kisah Umair semasa remaja sebagai renungan diri, untuk menguatkan iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya." Kisah masa dewasa Umair bin Sa'ad akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Semoga dapat memberikan manfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.